Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afelza Andana, NIM 2104656, program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya mengunjungi tempat bersejarah yang berada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Nah, nama tempat bersejarah ini yaitu salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya sebelum berpusat di Palembang, yaitu bernama Situs Cagar Budaya Kompleks Candi Muara Takus yang berada di Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus merupakan situs peninggalan peradaban Buddha yang ada di Sumatera. Hal ini ditunjukkan pada salah satu bangunannya berbentuk seperti stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Secara logika, keberadaan candi ini memiliki kaitan dengan Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat agama Buddha terbesar di Nusantara. Bangunan ini terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini berjarak kurang lebih 135 km dari Kota Pekanbaru. Pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, abad ke-7, abad ke-9, bahkan ada yang mengatakan abad ke-11. Asal-usul candi ini masih menjadi misteri hingga sekarang, karena kurang ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang berkaitan dengan candi ini. Namun, candi ini dianggap telah ada sejak zaman keemasan Sriwijaya, sehingga beberapa sejarawan menganggap bahwa kawasan ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus ditemukan tahun 1860 oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama Cornet de Groot. Candi ini awalnya terbengkalai yang dipenuhi semak belukar, dan ia juga mendapatkan informasi candi ini dari rakyat setempat bahwa negeri itu bernama Kota Candi. Groot lantas menulisnya dalam naskah yang berjudul Kota Candi. Tugas ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno, yaitu menyangkut mengenai Kerajaan Sriwijaya, yaitu peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu salah satunya itu Candi Muara Takus yang tepat berada di belakang saya. Nah, candi ini merupakan salah satu candi yang terletak di Provinsi Riau, yang mana candi ini sangat berbeda dengan candi yang ada di Jawa. Seperti apa perbedaan-perbedaannya? Mari ikutin saya. Situs Candi Muara Takus dikelilingi oleh tembok yang berukuran 74 x 74 meter yang terbuat dari batu putih dengan tinggi lebih kurang 80 cm. Di dalam kompleks ini terdapat 4 bangunan candi, yaitu Candi Sulung atau Candi Tuo, Candi Maligai atau Stupa Maligai, Candi Palangka, dan Candi Bungsu. Candi Muara Takus memiliki keunikan tersendiri, yang mana bahan bangunan candi terdiri dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata merah. Sebagian besar bangunan Candi Muara Takus terdiri dari batu bata merah yang terbuat dari tanah liat. Berbeda dengan candi yang ada di Jawa yang dibuat dari batu andesit yang diambil dari pegunungan. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kompleks Candi Muara Takus. Nah, di sini terdapat beberapa candi yang lainnya. Salah satunya yang berada di belakang saya, yaitu candi yang bernama Candi Tua. Candi Tua ini merupakan salah satu candi yang paling tua atau paling besar, yang bentukannya berbentuk segi empat, yang terdiri dari kaki, badan, dan kepala. Dia berbentuk undakan yang di atasnya itu berbentuk bulat. Nah, biasanya tempat ini difungsikan sebagai tempat pemujaan oleh agama biksu-biksu agama Hindu. Nah, di sini terdapat ya perbedaan antara batu candi yang berada di Jawa dan juga batu candi yang berada di Sumatera, yaitu sekarang ini kita lihat, yaitu candi ini terbentuk dari batu kuning ya, batu kuning yang tersusun rapi, dan begitulah candi berbentuk undakan. Nah, tepat berada di belakang saya yaitu candi yang bernama Candi Mahligai,
yang mana candi ini merupakan candi yang beda dari yang lainnya. Kita bisa lihat di belakang, yaitu candi ini menjulang tinggi seperti stupa berbentuk menara yang tingginya mencapai 14 meter. Nah, kita bisa lihat juga di belakang, di bagian kakinya itu berbentuk persegi yang berundak-undak, dan ada jenjangnya di bagian tengah berfungsi untuk menaiki stupa tersebut, dan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan. Nah, kita beralih ke candi yang sebelahnya, yaitu candi yang bernama Candi Palangka. Candi Palangka ini persis di belakang saya kita bisa lihat, yaitu candi yang tersusun dari batu bata tetapi tidak tinggi. Susunan dari candi ini tidak tinggi, berbeda dengan yang di sebelahnya, yaitu Candi Maliga yang paling tinggi di antara candi yang lainnya. Ini merupakan candi yang paling pendek ya di antara candi yang lainnya, yaitu tingginya itu sekitar 1,45 meter. Yang mana fungsi dari Candi Palangka ini sebagai tempat ritual pemujaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu Candi Bungsu, yaitu candi yang tepat berada di belakang saya ini. Sama seperti candi yang di sebelah kirinya, yaitu Candi Tua. Candi Bungsu ini memiliki kemiripan dengan Candi Tua. Yang membedakannya yaitu Candi Tua di atasnya bagian kepala itu berbentuk bulat, sedangkan Candi Bungsu berbentuk segi empat. Nah, dia sama-sama seperti Candi Tua, memiliki kaki, badan, dan juga kepala, tetapi bentuknya lebih ramping, lebih kecil. Nah, kita bisa lihat di belakang ini, candi ini pun memiliki bentuk dengan corak juga yang berbeda, dan pembuatannya pun juga berbeda seperti yang lain-lainnya, seperti Candi Tua, Candi Maliga, Candi Palangka. Candi Bungsu ini terbuat dari sebagian candinya itu terbuat dari batu, tidak batu kuning, tidak seperti batu yang candi yang lainnya. Ini terbuat dari batu adesif, yaitu bisa dilihat sebagian dari candi ini terbuat dari batu adesif, dan ada juga batu-batu dari batu bata, batu kuning. Dan di sini bisa dilihat untuk sebagiannya ada sambungannya, itu batunya itu batu kuning, sedangkan di sebelah kirinya itu batunya batu adesif. Itulah perbedaannya. Nah, sudah lihat kan beberapa candi-candi yang sudah saya presentasikan sedikit mengenai beberapa candi yang lainnya tepat berada di belakang saya, yaitu ada Candi Tua, Candi Maliga, Candi Palangka maksudnya, dan Candi Bungsu di belakang. Nah, kompleks situs candi ini merupakan situs peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, dan ini sekarang sudah menjadi objek pariwisata baik lokal maupun mancanegara. Nah, ini merupakan sumber sejarah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sejarah ataupun pelajar siswa mempelajari sejarah. Dan juga tepat di tengah ini merupakan tempat gundukan yang tepat di depan dari Candi Tua. Dan sekian hasil presentasi materi mengenai candi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.